Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, sungguh besar kasih karunia-Mu kepada kami yang sudah memberikan kehidupan hari lepas hari, namun juga keselamatan dan pembenaran hidup kami di hadapan Tuhan oleh iman kami kepada-Mu ya Yesus. Dan pada hari ini, biarlah juga kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami di dalam menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Roh Tuhan yang berkuasa memberikan pengertian dan kekuatan bagi kami di dalam menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat ke Jemaat Roma, pasalnya yang kelima ayat yang pertama, demikian tertulis di sana. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita peranan iman bagi pembenaran hidup kita di hadapan Allah. Dan kata pembenaran di sini berkenaan juga dengan terlepasnya kita terhadap penghukuman akibat dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan karena itu kita semua boleh terbilang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Dan iman yang dimaksud seperti yang sudah disebutkan tadi, yang pertama tentu manakala kita percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dan seterusnya, iman itu juga berarti melepaskan andalan kita pada segala usaha dan kekuatan diri kita sendiri, entah itu lewat perbuatan baik atau ketaatan kepada hukum-hukum Taurat dan bentuk upaya manusia lainnya di dalam mendapatkan pembenaran itu atau keselamatan itu, selain bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan Yesus yang oleh pengorbanannya di kayu salib telah menebus dosa-dosa kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Dan hal itulah yang dikatakan juga kepada kita, yaitu tentang kita sudah mendapatkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam ayatnya yang kedua dikatakan di sana, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan karena itu saudara-saudara, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal penekanan yang dapat kita petik sebagai rema bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah manakala kita sudah hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada suatu situasi atau kuasa dari manapun yang dapat mengambil damai sejahtera itu dari kehidupan kita. Juga tidak termasuk dari penderitaan atau segala kesengsaraan yang dapat saja dialami oleh orang-orang percaya kepada Tuhan yang berkuasa
mengambil damai sejahtera itu dari hidup kita. Oleh karena hidup kita telah berada dalam hubungan yang benar dengan sumber atau pemberi damai sejahtera itu, yaitu Allah sendiri. Dan dalam konteks ini kita dapat mengatakan permusuhan kita dengan Allah karena dosa-dosa kita telah dihapuskan, diganti dengan hubungan yang mendatangkan atau membuahkan sukacita, berkat, dan keselamatan bagi kehidupan kita. Itulah yang ditegaskan kepada kita sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan dari hal itu, saudara-saudara, yang seterusnya tentu atau yang kedua dapat kita petik adalah berdasar kepada kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus itu, sesungguhnya Allah telah memanggil kita semua untuk tidak lagi terus melihat apa-apa yang dapat kita lakukan dalam hidup kita ini yang mendatangkan damai sejahtera, tetapi utamanya atau terlebih dahulu melihat apa yang telah Allah lakukan bagi kita di dalam Yesus Kristus dan oleh tuntunan Roh-Nya yang telah tercurah kepada kita dalam menghadirkan damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Dan bila segala yang dilakukan Allah adalah kebenaran dan kasih, itulah yang perlu kita aminkan atau kita hidupi dalam seluruh kehidupan kita dan menjadi dasar dari seluruh perbuatan kita juga. Sehingga hidup kita ini sungguh berselaras dengan apa yang sudah dilakukan oleh Allah kepada kita dan boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan ini. Seperti yang dikatakan misalnya di dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana jikalau hidup kita sudah kita jalani di dalam kebenaran, di sana dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dalam terang iman kepada Yesus Kristus ini juga yang menjadi dasar bagi kita untuk menjalani persekutuan kita dengan sesama kita. Seperti yang ditegaskan juga di dalam Galatia 5 ayat 6, yaitu iman yang bekerja oleh kasih. Inilah kehidupan Kristen secara praktis, yaitu menghidupi kasih Kristus sebagai buah iman kita kepadanya. Sehingga iman kita itu dapat dirasakan dan dialami bukan saja oleh kita, tetapi juga oleh sesama kita, oleh karena kita yang memiliki iman kepada Yesus Kristus itu menunjukkan kehidupan kita yang membawa damai sejahtera bagi kehidupan mereka oleh perbuatan kasih yang kita lakukan.
Demikianlah iman kita sekaligus sebagai suatu kesaksian yang hidup tentang Yesus Kristus yang kita imani itu. Sehingga banyak orang juga terpanggil untuk datang kepadanya dan menerima Dia tentu sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Inilah doa kita juga, agar senantiasa kita boleh menghidupinya di setiap hari yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus, kami sudah mengalami pembenaran di hadapan-Mu dan mengalami hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan panggilan-Mu oleh karenanya, biarlah senantiasa kami hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan oleh iman kami boleh bekerja di dalam kasih yang daripada-Mu ya Kristus. Sehingga banyak orang bersuka cita atas kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mereka boleh terpanggil untuk mengimani juga dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. GKPS TV.